Halo sahabat tani, kembali lagi dengan saya di channel Review Tani. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview salah satu produk dari Maxi Agri, yang pada hari ini saya akan mereview produk pupuk daun. Nah, di sini saya memegang dua jenis pupuk daun dari Maxi Agri, yaitu dengan merek dagang Maxi Grow D dan Maxi Grow B. Tentunya kedua produk ini memiliki manfaat atau kegunaan yang berbeda, teman-teman. Yang mana kita bahas terlebih dahulu untuk Maxi Grow D ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat Maxi Grow D. Maxi Grow D ini merupakan pupuk daun serbaguna yang memiliki kandungan NPK sebesar 3066. Jadi kandungan NPK-nya itu berarti N-nya 30, P-nya 6 dan K-nya 6. Berarti 30%, 6%, 6%. Seperti itu teman-teman ya. Dan penjelasan lagi, Maxi Grow D ini merupakan pupuk daun atau leaf tonics yang berbentuk tepung, sudah dilengkapi unsur hara mikro yang berimbang. Kita lihat lagi, mudah larut dalam air, aplikasi saat tanaman fase vegetatif. Nah, jadi Maxi Grow D ini digunakan pada fase vegetatif atau pada fase pertumbuhan tanaman yang dimulai mungkin dari usia 10 hari sudah bisa digunakan biasanya pupuk daun Maxi Grow D ini. Nah, jadi menjadikan tanaman tumbuh maksimal dan cocok dipergunakan untuk padi, jagung, kedelai, tanaman sayur, buah, tanaman perkebunan dan tanaman hias. Wah, cukup lengkap juga ya teman-teman ya. Ternyata Maxi Grow D ini, pupuk daun ini hampir bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Nah, yang saya pegang hari ini adalah kemasan 50 gram. Kemasan 500 gram. Untuk harga jualnya di sini sekitar 40.000 teman-teman, untuk kemasan setengah kilo atau 500 gram. Ya, cukup rekomendasi sebenarnya teman-teman ya. Dengan harga segitu kita sudah bisa mendapatkan Maxi Grow D dengan kandungan NPK 3066. Oke, kita coba lihat di kemasan belakang. Nah, ini kita bahas untuk kandungan dan kegunaan. Yang tadi kita lihat Maxi Grow D ini memiliki kandungan NPK sebesar 30%, 6%, dan 6%, yang mana nitrogennya memiliki kandungan sebesar 30%, teman-teman. Jadi cukup besar juga teman-teman ya kandungan nitrogen yang ada dalam pupuk daun Maxi Grow D ini, yang mana kandungan nitrogen ini sangat diperlukan terutama untuk pertumbuhan vegetatif yang berupa pertumbuhan daun, batang, dan cabang. Nitrogen juga berperan penting dalam pembentukan zat hijau daun atau pembentukan klorofil, teman-teman. Ya, nitrogen sangat bagus sih sebenarnya untuk pertumbuhan dan juga sangat diperlukan untuk tanaman. Jadi ya kandungannya lumayan bagus ya teman-teman, sebesar 30%. Selanjutnya juga ada kandungan fosfatnya 6%, teman-teman. Di sini sudah ada penjelasan untuk fosfat itu, yaitu berguna untuk membentuk akar sebagai bahan dasar protein dan mempercepat penuaan buah, memperkuat batang tanaman, serta meningkatkan hasil biji-bijian dan umbi-umbian, dan juga berfungsi untuk membantu proses similasi dan respirasi. Nah, itu penjelasan untuk fosfat ya teman-teman ya, kandungannya 6%. Dan juga ada kandungan kalium K2O sebesar 6%, yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan protein dan karbohidrat,
dan memperkuat jaringan tanaman dan berperan dalam pembentukan antibodi tanaman yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan. Bila tanaman kekurangan kalium, tidak akan tahan terhadap penyakit, kekeringan, dan udara dingin. Jadi ya ini teman-teman ya, unsur kalium juga sangat penting digunakan untuk tanaman dan juga sangat diperlukan oleh tanaman. Jadi ya pupuk Maxigrude ini ya menurut saya ya rekomendasi sekali digunakan untuk tanaman. Hampir semua tanaman ya bisa teman-teman ya digunakan pupuk Maxigrude ini. Ya cukup istimewa sih menurut saya. Berarti Maxigrude ini digunakan untuk fase pertumbuhan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ke belakang lagi. Di sini ada keunggulan yaitu diproduksi secara modern, larut dalam air, bisa mempercepat perataan perkembangan organ vegetatif tanaman seperti perakaran batang dan daun, serta dapat meningkatkan jumlah anakan padi. Nah, berarti ini istimewa sekali teman-teman ya. Khusus untuk tanaman padi, jika dispray menggunakan Maxigrude ya ternyata dapat meningkatkan jumlah anakan padi. Tentunya sangat bisa teman-teman ya, karena kita melihat kandungan yang tertera tadi seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan ini adalah kandungan yang sangat diperlukan oleh tanaman pada saat fase pertumbuhan. Karena fase pertumbuhan saja tanaman tidak hanya memerlukan nitrogen, tentunya memerlukan fosfat dan kalium untuk pembentukan akar dan batang agar lebih kuat teman-teman ya. Kita lihat cara penggunaan. Oke, karena ini merupakan pupuk daun, seperti biasa penggunaannya dilakukan dengan cara spray atau semprot ke seluruh bagian tanaman teman-teman ya. Dan dosis yang digunakan yaitu sebesar 2-5 gram per liter air. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan berarti per tangki menggunakan sebesar 30 gram sampai 50 gram. Atau bisa dengan menggunakan 3 sendok makan sampai 5 sendok makan. Dispray 10 hari sampai tanaman masuk fase generatif. Oke. Dosisnya berarti 2-5 gram per liter. Jika kita kalkulasikan bisa menjadi sekitar 30 gram sampai 50 gram. Bisa, bahkan lebih juga bisa sih sebenarnya teman-teman ya. Ya, dapat dipakai untuk tanaman padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, mentimun, semangka, tomat, cabai, terong, kentang, bawang merah, sayuran, dan lain-lainnya. Berarti memang bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman sayuran, tanaman berbuah, maupun tanaman umbi-umbian. Jadi ya cukup bagus sih sebenarnya pupuk Maxigrude ini. Jadi ini digunakan pada fase pertumbuhan ya teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, jika ada Maxigrude, D ini artinya daun, berarti digunakan untuk ke fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Beda halnya dengan pupuk Maxigrude. Nah, pupuk Maxigrude ini merupakan pupuk daun dengan kandungan NPK-nya 15-30-25. Cukup berbeda ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kandungan NPK pada Maxigrude ini kandungan N-nya lebih tinggi sebesar 30%. Sedangkan pada Maxigrude kandungan N-nya lebih kecil yaitu 15%. Lebih kecil setengahnya teman-teman ya. Tetapi untuk kandungan fosfatnya Maxigrude ini lebih besar yaitu 30% dan kaliumnya 25% dibandingkan dengan Maxigrude ini. Nah, kenapa
lebih besar karena Maxi Grow B ini difokuskan untuk fase generatif atau fase pembuahan atau mulai fase pengisian. Pupuk daun berbentuk tepung, mudah larut, dilengkapi unsur hara mikro yang berimbang. Mudah larut dalam air, membantu tanaman segera masuk fase generatif. Dan juga bisa digunakan pada semua jenis tanaman ya teman-teman ya. Sama tadi Maxi Grow B ini juga bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman sayuran, tanaman berbuah maupun tanaman umbi-umbian. Kita lihat kandungan nitrogennya 15%. Penjelasan hampir sama. Kenapa lebih kecil? Karena ya memang pupuk Maxi Grow B ini difokuskan pada fase pembuahan, yang mana fase pembuahan ini lebih membutuhkan kandungan kalium dan fosfat yang lebih tinggi untuk pengisian. Nah, adapun keunggulannya berbentuk tepung sehingga mudah larut dalam air, mudah diserap oleh tanaman, serta mengandung unsur mikro yang lengkap dan berimbang. Jadi inilah keunggulannya. Penggunaannya sama, yaitu dengan di-spray. Tetapi waktu penggunaannya yaitu pada saat tanaman memasuki fase generatif atau fase mulai muncul bunga atau pembuahan. Dosisnya hampir sama, sekitar 30 gram atau sesuai dengan rekomendasi petani setempat. Oke, cukup bagus sih teman-teman ya, menurut saya dua kombinasi pupuk ini jika digunakan secara pergantian cukup bagus karena memiliki kandungan yang cukup lengkap seperti NPK, cukup lengkap sih teman-teman ya. Maxi Grow dari Maxi Agri. Oke, nanti kita coba pada tanaman jagung teman-teman ya. Kita lihat bagaimana pertumbuhannya setelah kita menggunakan Maxi Grow D ini dan Maxi Grow B ini, apakah dapat merubah hasil tanam atau dapat meningkatkan hasil atau sama saja. Tapi ketika kita lihat dari kandungannya, saya optimis bahwa dengan kandungan yang dibawa oleh Maxi Grow D ini bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Begitu juga dengan Maxi Grow B, tentunya bisa meningkatkan potensi hasil panen. Oke, jika teman-teman sahabat tani penasaran dengan hasilnya dari kedua produk ini, mungkin bisa dicari di toko-toko pertanian terdekat apa itu sih Maxi Grow D dan Maxi Grow B, dan tentunya bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Saya sangat merekomendasikan pupuk ini walaupun saya belum pernah menggunakan, tetapi kita lihat dari jenis kandungan dan harga, tentunya sangat merekomendasi untuk para petani, cukup membantu lah. Tetapi perlu diingat teman-teman sahabat tani, walaupun kita sudah menggunakan pupuk daun, tapi pupuk dasar dan pupuk tanaman atau pupuk kimia tentunya sangat masih diperlukan untuk tanaman dalam proses penyerapan nutrisi tanaman. Karena penggunaan pupuk daun ini sebenarnya hanya dilakukan untuk melengkapi saja teman-teman. Jadi lebih mempercepat lah, lebih memaksimalkan penyerapan. Dilakukan dari bawah dan di atas. Dari bawah dengan pemupukan yang kita lakukan di tanah, dari atas dengan kita lakukan dengan pemupukan dengan cara kita spray di daun. Jadi prosesnya kumbu yang saya bilang, dalam arti kita bermain dari atas dan bawah, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan dapat meningkatkan potensi hasil panen, baik itu dari pertumbuhan dan hasil panen itu sendiri. Mungkin itu ya teman-teman ya, walaupun ini pupuknya mengandung unsur NPK, tapi cara penggunaannya tentunya harus juga diimbangi dengan penggunaan pupuk kimia. Seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dalam channel review tani ini, saya mengucapkan permohonan maaf.
Mungkin bisa kembali lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani semua. Dan juga saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau bagaimana, karena kita sama-sama masih dalam proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani semua. Saya akhiri, selamat berjumpa kembali, dan saya akhiri dengan wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.